Bagaimana kafir dhimmi yang menerangkan kebenaran agamanya kepada golongan. Ini kajian. Misalnya sekarang kemana Ustaz? Apakah setiap kita mendengar ada orang yang menerangkan tentang agamanya kepada golongannya, dia saking kepengen membenarkan tentang Tuhannya, mau tidak mau dia bercerita tentang tentang kekurangan agama yang lain. Ini bagaimana? Nah, ini yang aku bilang tadi, kita jangan buru-buru langsung bang plong. Nah, didengar dulu nih. Ahwaludz dzimmi fi sabillah jalla fi'alahu wa hukmu kulli halah. Keadaan-keadaan dzimmi ketika mereka menghina Allah, ya, yang maha tinggi, dan keadaan semua keadaan. Perhatikan. Tsumma la mudda an nubayyina hadhil mas'alah muhimmah tata'allaqu biha halatani. Ya, hal yang penting ini perlu kita jelaskan dulu, ada dua kondisi. Al-halatul ula an yasubballaha azza wa jalla fi'alahu tadayyunan la qasdal istihza aw at-tanqis min 'azamatillahi jalla wa ala, bal huwa yata'abbad bidzalika kama yaf'alul yahud wan nasara wa hum yaquluna bisin mim, bismi sad bismi ain, ya, bisalasati asma'in yusammunahu wa aidan yunsibuna Isa lillah aw yunsibuna Uzairan lillah wa qad qala laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa, ya. Jadi contohnya begini, ada di gereja, ada di kelompok mereka bercerita tentang Tuhan mereka, ya. Kemudian ada kaitannya dengan siapa? Kemudian menyinggung tentang agama lain, termasuk kita Islam. Ini bagaimana sikap kita seperti ini, ya? Nanti ada. Ini kita tengok dulu. Jadi dia tidak maksud nak menghina tidak menyinggung, maksud menghina siapa-siapa. Dia cuma ngomong sama umat, nak memastikan tentang kebenaran agamanya mereka, ya. Kebetulan kita ngintip-ngintip di situ, apalagi kemek kan di dinding ini situ. Nah, kita dengar atau kita rekam, ya kan? Atau sama sono lagi main panah di situ, ya, terus nyasar ke situ, dengar dia, lagi kepo. Nah, ini mana? Nanti kita lihat. Ini keadaan pertama. Dia tidak ada maksud menghina. Dia cuma, itulah keyakinan saya. Ini keyakinan saya, kata dia gitu, ya. Oke. Amma tsaniyah fahiya at-tanqis, ya. Wa fahiya at-tanqis min qadarillahi jalla fi'ula istihza'an. Menghina, benar-benar menghina. La tadayunan, bukan karena keyakinan agamanya. Wal iyadu billah. Qasdan wa tajarruan. Sengaja dan penuh dengan tajarruan itu, ya. Apa bahasa kita ini? Penuh dengan keberanian, penyakitan, kejahatan, kurang ajar. Nah, itu bahasa kitanya. Jadi penuh dengan pandang jahat, pandang kurang ajar lah, menghina, ya. Kama fa'alatil yahudu alaihim, ya, sahibal la'an indama qalu yadullahi maghlulah. Ngatai Allah itu tangan Allah itu terikat, pelit maksudnya, ya. Qulat aidihim wa lu'inu bima qalu, dan segala macam. Innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ini kan bukan keyakinan mereka. Ya, qasdan wa tajarruan. Ngatoi mah itu. Ya. Kalau dia ngato, kami belum baca nak beriman dengan Tuhan kamu dulu, karena yang kami yakini, ya, beliau inilah, karena dia tidak kemana-mana, rasakan begitu, kan. Nah, itu contohnya baik. Wa za'amu bi anna Allah indama khalaqal arda wa khalaqa adam wa khalaqal qadha wa nadhara li fa'alihim baka, ya. Na'udzubillah min ghadabihi wa iqabihi. Nah, terus ini yang berikutnya. Jadi mereka ini apa tadi? Wa za'amu, dan mereka merasa bahwasanya sesungguhnya Allah ketika menciptakan langit, menciptakan Adam, nadhara li fi'lihim baka, melihat kepada perbuatan mereka nangis, ya. Na'udzubillah min ghadabihi, kita berlindung kepada Allah, ya. Wa ka'annahu yajhalu man ladzi sayuhadditsu khalqahu fashabbahu bil makhluq. Mereka tidak tahu sehingga mereka menciptakan ciptaan itu dimirip-miripkan dengan dengan Allah, dengan makhluk. Allah itu dimirip-miripkan dengan dengan makhluk, ya. Tuh, segala macam lah. Faqalu innahu baka hatta armada wal iyad billah. Wa hadza, ini penghinaan mereka, ya. Wa qad ikhtalafa ulama fi hukmil halatil ula. Ulama berbeda pendapat tentang hukum keadaan pertama tadi. Nah, hukum pertama tadi yang mereka berbicara tentang atas keyakinan agama mereka. Ikhtilaf ulama ala qaulain. Al-qaulul awal qaulu Syafi'iyah wal Ahnaf wa jumhur an-nabiy. Faqalu inna aqdadz zimmah baqin.
ikatan dhimminya masih tetap, ya. Ikatan dhimminya masih tetap, ya. Bakin ala ma huwa alaih, utuh. Wa anna qaulahu hadza la yu'addu sabban. Omongan mereka tidak dianggap mencaci. Nah, ini menurut mazhab siapa tadi? Syafi'iyah, Ahnaf, dan Jumhurul Hanabilah. Jadi kalau kita melihat mereka di ruangan mereka, ya sudah. Itu keyakinan mereka. Tidak banyak kita mencak-mencak. Ya? Ya maksudnya jangan brutal nih. Yang brutal nih. Kita nih perlu bertindak dengan ilmu. Makanya aku tadi nengok kamu hadis yang pertama-tama, bunuh. Kayak dulu, ini ngaji aku ini jangan dipotong-potong. Bahaya nih kayak gini. Ya? Putra ajang kalau kamu kaget, nah ngapul aja aku yang melawan. Ya? Aku ini bukan apa-apa. Kita menghaji itu harus seimbang, jangan pakai itu, ya. Jangan pakai sekendak dewek. Makanya aku tidak berani, ya. Kita pakai kaul ulama. Nih, kaul awal kaul Syafi'iyah wal Ahnaf wa jumhur Hanafi. Faqalu inna aqdad dhimmah bakin ala ma huwa alaih. Tetap utuh. Ikatan zimmah kita tetap utuh. Dan wa anna qaulahu hada, ucapan dia ini la yu'addu sabban, ya. Di annahu la yantaqis min qadarillah, tidak mengurangi dari kehebatan Allah. Wala yaqsudu dzalika, dan dia tidak maksud itu, dia cuma meyakini apa yang dia yakini. Bal huwa ya'taqidu ta'dhimallah bima yaf'al. Bahkan apa yang dia lakukan itu dia meyakini tentang keagungan Tuhan Allah, tapi hanya saja tidak Tuhan yang dia yakini, gitu, ya. Bima yaf'al wa in kana huwa fil haqiqah tanqisun min qadarillah. Walaupun hakikatnya yang dia lakukan itu mengurangi tentang kehebatan Allah jalla fi'ala. Walidzalika fa inna iqabahu huwal khuludu fin nari abadan. Makanya dalam kondisi ini Allah sendiri yang menghukuminya. Nanti kapan? Di neraka. Di dunia tetap ngopi bareng-bareng kali, gitu ya. Tapi tidak perlu lah, tidak sampai mah itu juga maksudnya itu kan. Lakin dzimma baqiyatun ala ma hiya alaih wa la yantaqidul ahdu, tidak batal ikatan perdamaian antara kita. Wala yu'tabar dzalika sabban dan atau subban, tidak dianggap sebagai apa? Sebagai penghinaan. Bal la yazalu ma'sumad dam, darahnya masih harus dijaga. Ya. Wal mal, dan hartanya. Oh, darahnya jangan dibunuh. Tapi mobilnya kita ambil. Jangan, tidak boleh. Fi halati tadayyun, pada saat dia melakukan itu karena keyakinan apa tadi? Agamanya. Wa hadza huwa ar-rajihu shahih, dan inilah pendapat rajih yang sahih. Nah, sekarang yang kondisi kedua. Ya. Wa amma ta'ammudul istihza' wa tajarru'i, ya. Wat tangkis, adapun sengajanya menghina dan berbuat kurang ajar tadi yang kata Ustaz Said tadi, wat tangkis dan pengurangan min qadarillahi jalla fi ula, qad ittafaqal ulama anna al-ahda aw dhimma tantaqidu bidzalika, ya. Tapi kalau dia sudah sengaja niat, ya, menghina, bukan maksud dengan apa? Tidak maksud karena ini keyakinan agamanya, benar-benar menghina, ya. Wah, putus sudah. Ikatan apa namanya? Zimmah kita putus. Ikatan perdamaian kita wa annahu yakunu halalad dam wal mal. Bahkan darahnya dan hartanya halal. Tapi waktu lifu fi istitabati ala thalathati aqwal. Ulama tetap berbeda pendapat. Yang seperti ini kira-kira masih disuruh tobat enggak? Masih disuruh minta maaf enggak? Ada 3 aqwal. Al-qaulul awal innahu yu'amalu ka muamalatil muslim fi dzalika. Ya, tetap dikasih muamalah muslim fayustatab. Ya, dimintai untuk bertobat, untuk supaya apa? Minta maaf. Fa in dakhala fil Islam aw raja'a ila mas'alati dhimmah. Atau kalau dia masuk Islam atau dia balik lagi, ya sudahlah. Ya, aku minta maaf misalkan. Kita sudah balik lagi kepada perdamaian, ikatan kita tadi balik lagi, ya. Tuh. Wal qaulu tsani innahu la yustatab bal yuqtal inda tamakkuni minhu faqat. Ya, tidak perlu diminta maaf, tidak perlu diminta apa? Taubat. Bunuh ketika kita bisa. Fa in aslama qabla tamakkuni minhu, tapi kalau dia masuk Islam sebelum itu saqatal qatlu minhu. Ini. Kalau dia masuk Islam, tidak jadi hukum tadi. Wahia, ya, tushbihu mas'alata sabbil muslim lillahi jalla fi'ula. Ini mirip seperti, ya,
penghinaan seorang muslim kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulu Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i wa jam'un min ahlil ilmi, ya. Dan kelompok daripada ilmu. Jadi kalau kita lihat mazhab Syafi'i ini keras pada satu posisi, lembut pada satu kondisi. Masya Allah, ya. Al-qaulu tsalits wa qaulu Malikiyah wa dhahiru qauli Imam Ahmad innahu la yusata wa hukmu al-qatlu fawran walau aslama ba'da dzalika. Kalau menurut Imam Malik, nak masuk Islam juga tetap dibunuh. Kenapa? Karena dia menghina Nabi kita Muhammad SAW. Aku masuk Islam, empang. Nggak ngerti urusan. Menurut Imam Malik. Tinggal pilih, nak digoreng atau nak dipanggang, empang nih. Oh, kemplang ya. Awal SAW, li'anna Allah jalla fi'ula qad bayyana anna hukmal muharib. Karena Allah telah memberikan ketentuan, ya, hukum orang yang berperang kepada kita, wali auliyaihi, dan aulia-aulianya al-qatlu, bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum, ya. Hai orang beriman, bunuh, perangilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang menguasaimu, ya, dari orang-orang kafir, wal yajidu fikum, ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya, lawanlah orang-orang kufar wal munafiq waghlud alaihim, bersikaplah tegas kepada mereka. Dan selanjutnya, ya, wa qala Allah ta'ala fa idza, terus lanjut, qulna idza kana hadza hukmuhu faqatluhu, ingat qulna in kana hadza hukmuhu, kalau ini ketentuannya tetap faqatluhu liwaliyil amr, praktek membunuhnya itu atau eksekusinya tetap dipegang oleh yang punya kuasa, pimpinan kita. Walaisa li ahadil muslimin, bukan perorangan muslim. Wa hadhil mas'alatu laha tafsilun akhar, masalah ini nanti ada tafsil yang lain. Kenapa? Muhammad bin Maslamah, atau dalam riwayat yang lain ada 5 orang di antara yang dosa itu semua dengan izin siapa? Dengan izin siapa? Dengan izin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tafsir di sini nanti ada khilaf. Gimana kalau seandainya tanpa izin, berlakukah hukum seperti seorang ayah membunuh anaknya yang dibunuh tanpa tangan siapa? Tanpa wali amr. Karena apa? Tidak berlaku padanya qisas. Karena dia mengambil haknya, hanya saja dia melakukannya dengan tangannya sendiri, dengan tanpa tangan apa? Waliul amr. Ini saja, ini yang dapat saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Maklumlah buru-buru tadi, ya, membahasnya. Yang jelas, kalau seandainya apa yang kita lakukan, mohon maaf ya, daripada pemboikotan ini ternyata bagian daripada ungkapan ekspresi cinta saja kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, kata Habib Ali Al-Jufri, ya, nasihat dari Habib Umar, kita tidak hanya memboikot barang-barang baik, maksudnya lebih kepada boikot sikap-sikap mereka dalam sikap kita, gitu ya. Kita mulai memboikot, tidak senang dengan apa yang mereka senangi. Nah, kita ini, ya, kadang-kadang memboikot hasil produk, tapi ya apa yang jadi hobi mereka tuh masih begawi model itu. Jadi ini yang kadang-kadang jadi perkara. Ya, ini nasihat daripada guru-guru kita. Dan juga memboikot di sini bukan membuang-buang, istilahnya itu apa ya, yang sifatnya tabdzir, ya. Oke lah, ini saja diskusi. Nanti di sini ada Ustaz Said, ada yang lain juga, ya, sama-sama. Barangkali ada yang mau diskusikan, monggo. Yang pasti inilah materi singkat, nanti tinggal dirujuk ke beberapa kitab yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini sebagai madkhal saja, sebagai pembuka untuk mengenal apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi terkait dengan Nabi kita yang dihina, ya. Demikian. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia.